Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titin dan Mbak Cindy untuk menyempatkan waktu, karena kemarin kita udah kontrak bahwa hari ini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang MAH yang udah kita kontrak kemarin. Untuk pertama, waktunya sih nggak lama, sekitaran 20 menit, kurang lebih 20 menit. Jadi prosesnya saya nanti menjelaskan, lalu Mbak Cindy-nya menyimak. Nanti bila ada yang kurang jelas, ada yang ditanya, nanti apa yang saya sampaikan saya tanyakan kembali untuk diulas. Gimana tuh, paham? Bisa saya mulai, Mbak ya, Bu. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang MAH. Sebelumnya Mbak Cindy tahu MAH? Sekedar tahu sakit perut aja sih. Sakit perut aja. Jadi di sini MAH yaitu lebih jelasnya gastritis atau MAH adalah peradangan yang terjadi di lambung akibat meningkatnya sekresi asam lambung yang mengakibatkan iritasi atau luka pada lambung. Jika telat makan 2-3 jam, maka asam yang menumpuk dalam lambung akan semakin banyak dan berlebih. Hal ini dapat menyebabkan luka atau iritasi pada dinding lambung sehingga timbul rasa perih. Untuk selanjutnya yaitu penyebab MAH. Apakah Mbak tahu penyebab MAH? Enggak ya. Jadi di sini yaitu ada stres. Stres juga bisa menyebabkan MAH. Ada banyak pikiran, lalu usia, dan 3 pola makan yang tidak baik. Misal seperti telat makan, suka makan pedas dan makan yang asam. Lambung juga bisa disebabkan ada seperti banyak makan cuka, sambal, dan makanan terinfeksi oleh bakteri. Adapun merokok, buat yang merokok, alkohol, dan minuman berkafein seperti kopi. Mengkonsumsi obat-obatan dalam dosis yang tinggi, contohnya aspirin dan antalgin, dan yang ada juga keracunan makanan, itu bisa menyebabkan MAH. Terus selanjutnya yaitu tanda dan gejala MAH. Apakah Mbak Cindy tahu? Enggak. Jadi tanda gejala ada mual, muntah, perut kembung, sakit perut, nafsu makan menurun secara drastis, wajah pucat, suhu badan naik, keluar keringat dingin, sering sendawa terutama bila ada keadaan lapar. Dan 5, terkadang sering sakit kepala juga bisa. Bila gastritis sudah parah, maka terjadi luka pada lambung sehingga bisa menyebabkan perdarahan. Jadi jangan sampai diabaikan kalau misalkan ada tanda gejala tersebut. Terus selanjutnya yaitu cara pencegahan MAH. Cara pencegahan MAH yaitu dengan cara menjaga pola makan yang baik dan teratur, makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Hindari makanan yang merangsang kerja lambung, contohnya makanan pedas, asam, dan kopi. Hindari stres yang berlebihan, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol. Hindari pengobatan yang mengiritasi lambung. Lalu selanjutnya yaitu jenis makanan yang dianjurkan. Apa nggak tahu, Mbak Cindy? Jadi di sini makanan yang dianjurkan sumber hidrat atau karbohidrat: bubur, kentang rebus, biskuit, dan tepung. Tepungan yang dibuat bubur atau puding. Sayur yang berserat, tidak menimbulkan gas, atau seperti sayur labu kuning, labu siam, dan wortel, brokoli. Buah-buahan yang tidak asam dan tidak beralkohol seperti pisang, pepaya, dan tomat. Terus selanjutnya makanan yang tidak dianjurkan, ada makanan yang secara langsung merusak dinding lambung seperti ketan, jagung, ubi, talas, dan makanan yang pedas. Daging yang mengandung banyak lemak, ikan asin, lalu sayuran tertentu seperti sawi, kol, nangka muda, nanas karena asam, buah-buahan tertentu, nangka, pisang, ambon, dan durian. Minum yang mengandung soda dan alkohol, soft drink, tape, susu, dan kopi. Yang selanjutnya makanan yang sulit dicerna, yang dapat memperlambat pengosongan lambung seperti makanan berlemak, kue tar, dan coklat, dan keju. Nah, tadi itu kan udah saya sampaikan penyuluhan tentang MAH dan materi udah saya sampaikan. Apa ada yang ditanya sama Mbak Cindy?
Ibu cukup? Nggak ada. Itu. Kalau misalnya nggak ada, sekarang saya gantian mau nanya ke Mbak Cindy seputaran yang sudah saya sampaikan tadi. Gimana? Siap? Saya mau tanya tentang penyebabnya dari gastritis itu apa aja? Sebabnya seperti makanan, terlalu makan makanan yang pedas atau makan yang tidak bergizi dan lainnya. Oh ya. Baik, itu tadi jawaban yang cukup lumayan. Jadi seperti makanan tidak teratur juga bisa jadi penyebab ya Mbak. Lalu untuk pertanyaannya yaitu tentang tanda gejala yang dialami ketika gastritis atau MAH apa saja Mbak? Pusing, muka pucat, perut rasa sakit, kurang lebih itu. Baik, terima kasih Mbak Cindy sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya semua. Jawabannya cukup bagus. Jadi nanti semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Mbak Cindy. Selanjutnya di sini saya akan membuat ramuan atau obat tradisional apabila tidak suka mengkonsumsi obat apotik. Jadi saya akan membuat minuman seperti minuman jahe, yaitu bahannya seperti bumbu kunyit, bumbu kunyit dan dihaluskan, ada madu. Jadi di sini saya akan melakukan membuat minuman, yaitu dengan cara ukuran bumbu kunyit setengah sendok makan, lalu kita seduh dengan air panas atau air hangat, kasih air secukupnya saja, lalu kita aduk. Setelah itu kita kasih madu buat pemanis atau penambah rasa secukupnya, sesuai selera saja. Lalu kita rata. Nah, minuman ini kalau bisa dikonsumsi, misal merasa badannya tanda gejala itu muncul, tanda gejala mah muncul, lebih baik diminum supaya lambungnya cepat, asam lambungnya cepat ya. Jadi gimana tuh, paham Mbak Cindy? Paham. Kalau paham, sekarang saya minta tolong untuk Mbak Cindy membuatkan obat yang seperti saya ajarkan. Selanjutnya madunya tuangkan secukupnya saja. Sudah bisa Mbak Cindy? Sudah. Jadi untuk dianjurkan dikonsumsi, nanti kalau setiap pagi bisa Mbak Cindy buat seperti ini atau ibunya ibu buatkan untuk anaknya. Apa mau dicoba? Nggak apa? Nggak apa dicoba aja. Sedikit aja. Nah, buat hangat-hangat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cindy dan Ibu untuk waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat Ibu dan keluarga. Jadi di sini saya ada ini buat belajar, buat simpanan di rumah. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi Ibu dan Mbak Cindy? Bila tidak, saya
Tutup, saya pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.